Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ada di SDIP Abdurrahman Islamic School dan kali ini aku mau interview salah satu guru yang ada di sini. Yuk ikutin. Assalamualaikum. Sini Pak. Dan sekarang ini adalah salah satu guru yang ada di SDIP Abdurrahman Islamic School. Kenapa Pak namanya? Namanya Pak Said Abdul Fathan. Silakan duduk. Oke. Baiklah, sekarang saya sudah berbarengan dengan Bapak Muhammad Said Abdul Fathan, sarjana pendidikan. Baiklah, sebelumnya Pak, terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Baiklah, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama Pak ngajar di sini? Alhamdulillah tahun hari ini tahun kedua, jam 3 kali. Alhamdulillah. Baiklah, nanti langsung saja ya Pak, kita ada pertanyaan pertama, yaitu apakah sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat Pak? Sejauh ini kita ikutin kurikulum semuanya, dalam artian kita belajar learning. Kurikulum ke-13 ada, kurikulum darurat juga ada. Cuma kita punya kurikulum sendiri, kita blended menjadi satu kurikulum yang sesuaikan dengan khasnya AIS atau Pendidikan School. Ya. Oke. Jadi sejak kapan Pak? Sejak berdirinya sini. Sejak berdiri ini Ya, sudah betul. menerapkan itu ya Pak? Jadi ketika emang ada kurikulum apa kita tetap ikut dinas, cuma kita ambil bagian inti core-nya terus kita blended dengan kurikulum kita. Oke. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan blended learning? Pastinya output dari guru dan siswa menjadi lebih baik lagi. Ya, ada perubahan karena konsep awal belajar apapun kurikulumnya juga harapannya mereka berubah dari yang belum bisa jadi bisa, yang tadinya kurang pintar jadi masa pintar dan makin mahir dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan minatnya. Oke, jadi sekarang ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebenarnya belum sepenuhnya sudah, gitu, belum 100%, paling kita masih berusaha untuk meninggikan standar gitu ya. Yang artian tercapaiannya mungkin masih 70-80% di lapangan gitu, karena memang kondisi dari anak siswanya dan kebetulan tahun lalu kita sempat off karena COVID gitu, jadi online itu membuat mindset anak-anak agak sulit untuk mengikuti standar yang ada di kurikulum itu sendiri. Bagaimana kesiapannya tuh sampai sekarang mengimplementasikan kurikulum blended ini? Kita berusaha setiap hari ya sebelum belajar kita mempersiapkan RPP supaya untuk menunjang kesiapan guru untuk belajar di kelas. Ya baik itu metodenya, RPP-nya metode, termasuk media belajarnya apa nih untuk belajar di sebuah tema gitu. Mungkin bisa jadi menggunakan metode project based learning ataupun yang berkaitan dengan aktivitas skillnya anak gitu, karena memang mengikuti kurikulum ke-13 ya ataupun kurikulum darurat, gimana kebutuhan anak kita ikuti penuh, tapi disesuaikan dengan tema yang kita pelajari saat itu. Oke. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar langsung di sini? Kalau di sini kita lebih condong ke student center. Ada student center, sebagian ada teacher center untuk memadukan atau mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu hal. Kalau misalkan project based berarti kita minimalnya mencontohkan projectnya seperti apa, caranya seperti apa, baru siswa yang mengerjakan sendiri. Contohnya ada beberapa siswa yang butuh pendampingan, baru kita dampingi bagaimana cara menggunting, misalkan menempel dan sebagainya. Gitu. Dan kita dampingi, core-nya anak-anak bisa secara mandiri sendiri skillnya untuk melatih sedikit-sedikit. Menurut Anda, apakah kurikulum yang Bapak Andri belajar tadi mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Sejauh ini alhamdulillah tercapainya 80-90%. Ya, karena memang kita nggak terpaku sama kurikulum yang dinas aja ataupun kurikulum kita sendiri, karena kita mungkin belum sempurna kurikulumnya karena melihat keadaan zaman sekarang anak yang berbeda dengan yang dahulu.
sehingga kita terus berupaya menginovasi hal-hal baru supaya mungkin kurikulum itu makin sempurna dan bisa diterapkan di kelas, dan pastinya anak-anak dan gurunya bisa sesuai dengan kebutuhannya belajar dan mengajar. Apakah ada kendala menjalani pembelajaran ini? Tentu pasti kendalanya ada, entah itu dari siswanya ada problem. Biasanya kita mungkin sering ya kalau khususnya di AIS, mungkin problemnya bukan dari anaknya sendiri, karena anaknya problem dari keluarganya di rumah, sehingga ketika anak datang ke sekolah membawa bad mood, otomatis di kelas akan mempengaruhi dia ketika belajar. Ya, otomatis kita harus punya strategi untuk bagaimana mensinkronkan guru, siswa, dan orang tua supaya satu frekuensi, sehingga ketika di kelas guru itu nggak hanya menyampaikan materi, menyampaikan life skill, tapi implementasinya di rumah bisa dipraktekkan dengan keluarga juga ataupun dengan orang tua di rumah, karena hakikatnya mereka lebih lama tinggal di rumah dengan orang tua. Apakah sebelum mengajar ada mempersiapkan program tahunan semester terakhir? Ya, biasanya setiap awal semester kita ada raker untuk mempersiapkan itu semua. Prota, promes, silabus. Ya meskipun nggak semua guru, ini khusus beberapa guru aja, guru inti, dan lanjutannya kembali disampaikan ke guru-guru kelas untuk disampaikan tahun ini kita belajar ini, protanya, promesnya apa, kegiatannya, termasuk kegiatan kesiswaan, budgetnya seperti apa, setiap tema bahasa Inggris misalkan atau tematiknya akan mempelajari apa aja gitu, sampai ada kepenilaian dan lain sebagainya. Apa yang Bapak tahu tentang silabus dan RPP? Silabus itu rencana awal core ibu dari sebuah induk tema ataupun sebuah pelajaran. Jadi kalau misalkan sekarang tematik, berarti pelajaran 1 tahun ini pelajarannya apa aja, meliputi PKN, SPDP, bahasa Indonesia, matematika, temanya pembelajaran, jam pelajaran, media pelajaran, termasuk ada bahan-bahannya apa aja, mungkin itu ibunya ya. Jadi dari input itu baru kita turunkan ke RPP. Apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Anda buat, Pak? Tentunya perencanaan yang baik, bisa minimal kita memiliki perencanaan, tapi meskipun itu nggak sepenuhnya terencana gitu ataupun berhasil, ya kita memiliki 50% keberhasilan karena kita megang perencanaan yang baik. Apalagi kalau misalkan itu sangat detail sekali ya di silabusnya. Beda dengan kalau misalkan kita yang di awal punya silabus, mungkin karena perjalanan akan nyasar kemana-mana dan mengikuti alur air atau alur siswa, yang sehingga guru yang setir sama siswa, bukan guru yang menyetir gitu, atau mengarahkan siswa. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP Bapak sebelum proses pembelajaran? Ya biasanya sebelum raker kita sudah mempersiapkan bukunya satu. Di buku itu kita telaah kira-kira temanya apa aja. Apalagi kebetulan kita pakai buku yang mungkin berbeda dari dinas, karena sudah disinkronkan dengan integrasi Islamnya. Jadi kita pecahkan dengan, kalau misalkan tematik ada 4-5 pelajaran, termasuk matematika, bahasa Indonesia, itu kita pecahkan dulu mana matematika, mana bahasa Indonesia, mana PKN, mana SPDP, dan lain sebagainya. Terus apa muatan intinya dari itu, terus pembelajarannya nanti bakalan apa, medianya apa, dan sebagainya. Jadi benar-benar kita murni membuat silabus sendiri, bukan kalau misalkan ada beberapa penerbit buku mungkin memfasilitasi gitu, misalkan ada buku A, B, saya nggak nyebut namanya, dia memfasilitasi jika kita pakai buku itu kita dapat perangkatnya gitu, ada PP-nya, ada silabusnya, mungkin itu mempermudah guru ya, nah gitu. Selanjutnya, apakah Bapak membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan? Kita tetap nggak semua sendiri gitu, kita melihat contoh yang sudah ada dari beberapa silabus, dan kita kembangkan dengan lebih baik lagi, disesuaikan dengan kebutuhannya di sini, kebutuhan sekolah. Oke,
Oke Pak, bagaimana Bapak memasukkan unsur dari blended learning ke dalam silabus ya, dan RPP yang Bapak buat? Jadi seperti saya bilang, kita lihat panduan buku kita mau apa, terus kita telah dulu, baru kita masukkan kita turun ke silabus. Sudah ada silabus, belum ada di RPP. Nanti sesuai dengan kebutuhan kelas, apakah dia akan belajar mengajar di kelas atau di luar kelas. Di luar kelas mungkin bisa memakai PPT medianya, atau biasanya kalau saya di kelas bisa pakai stick es krim, banyak macam-macamnya, ada kartu menunjang belajar di kelas juga. Jadi nggak ada selalu menonton satu topik hanya metode ceramah ataupun satu poin teacher center saja, tetap dikembangkan terus gitu. Makan ya Pak. Iya. Bagaimana cara Bapak menemui, apakah Bapak menemukan hambatan dalam membuat silabus dan bagaimana solusinya? Ya, tentu untuk solusinya kita perlu panduan yang lain ya. Jadi kalau misalkan kita pakai satu buku, kita perlu buku dari penerbit yang lain untuk dipadukan apa yang dibutuhkan siswa dan apa pembanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadi kita pakai yang baik, disatukan di silabus kita, baru kita sebagai referensi lain sih sebenarnya gitu. Jadi nggak terpaku salah satu buku. Jadi guru itu megang beberapa buku utama tematis satu yang untuk diajarkan, yang diberikan kepada siswa, buku yang lain yang untuk guru aja. Itu pun untuk khusus panduan belajar mengajar supaya lebih optimal juga. Kita masuk ke dalam pelaksanaan dalam pembelajaran Pak. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran Pak? Saya kita membrainstorming anak-anak dulu, siswa dulu, ada persepsi namanya kalau misalkan di bidang itu. Jadi warming up-nya lah, jadi kita tanya-tanya dulu bagaimana di rumah, sholat subuh belum, biasanya gitu, udah sarapan belum, untuk mencairkan keadaan siswa dengan guru gitu, menghangatkan. Karena dengan itu kita lebih akrab, kalau sudah akrab masuk ke dunia mereka, kita akan mudah untuk mengarahkan pembelajaran berikutnya gitu. Pastinya juga mempersiapkan media yang mungkin diperlukan pada saat tema tersebut gitu. Model atau pendekatan strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Kalau saya lebih condong ke student center dan fun learning misalnya, atau learning by doing, karena emang learning by doing dan fun learning membuat siswa itu akan menagih gitu, menagih. Dan pastinya kalau fun learning saya lebih kombinasikan dengan game-game, karena anak sekarang lebih ke zamannya Z, jadi kita harus masuk ke zaman dia. Soal level 1 itu soal matematika, tapi karena ada levelnya, mereka akan nagih ketika dia udah bisa level 1, level 2 kita siapkan dia. Terus mana level selanjutnya. Jadi ketika anak-anak sudah nagih dan butuh, itu sangat mudah sekali kita untuk mengajarkannya gitu. Nagih terus sampai pembelajaran terus sampai final level udah cukup, balik lagi level selanjutnya. Jadi bisa diterapkan juga. Apa saja buku pegangan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Kalau saya buku tematik yang dari kaus ini ada 1, 2, 3, ada 4 sampai 5 buku inti core-nya ada 1, itu yang tematik. Ntar buku matematika sendiri buat tambahan soal-soal, buku bahasa Inggris sendiri, buku bahasa Indonesia sendiri. Ntar misalnya ada buku IPA sendiri untuk panduan dari buku penunjang tematik utama, itu tambahan soal ataupun pembelajaran supaya lebih variatif dan inovatif lagi nantinya. Media apa saja yang Bapak gunakan atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau saya lebih condong media-media yang mungkin didaur ulang gitu. Kardus, koran bekas, ini bekas-bekas dan itu bisa dipakai. Terus saya lebih condong ke sana karena emang life skill, melatih life skill anak untuk menggunting, memotong, melem dan membuatkan sebuah karya, ataupun kan tampaknya ketika anak memegang itu lebih kerasa gitu, stick es krim tuh biasanya. Dan saya berikan ke setiap anak minimal 20 sampai 40 stick es krim untuk satu anak. Jadi anak-anak untuk menghitung ataupun untuk membuat sebuah karya itu akan sangat mudah. Itu untuk mainan juga bisa gitu kan. Itu salah satu bentuk untuk memajukan imajinasi anak. Betul banget. Termasuk mungkin kalau misalnya ada satu siswa misalnya dia punya dunia sendiri, kita
misalnya pensilnya ada unicorn ya, mungkin ada beberapa siswa gitu, dia kalau kita menerangkan anaknya diem aja nggak dengar, kita harus bawa unicorn itu ke dalam pembelajaran. Ini unicorn ini bisa mengajarkan sebuah materi, dan dia akan secara tidak langsung dia akan mengikutinya juga gitu. Mungkin bisa mengikuti keadaan siswanya juga, jadi nggak semuanya harus dituruti sesuai dengan kemauan kita pastinya kan. Tetap kita harus sesuaikan dengan siswa, ada yang low, ada yang medium, ada yang high, ada yang mungkin yang diem tipenya seperti apa ya, kita harus ikutin gitu. Karena banyak sekali kan di luar sana guru-guru yang hanya ingin mengikuti Betul. Aktivitas apa Pak yang bisa dilakukan dalam kegiatan aktif pembelajaran? Misalnya kita mungkin yang tadi lebih keras aja ada project based learning gitu ya, itu membuat sebuah karya, ataupun kalau misalkan tadi saya contohkan yang baru kemarin diterapkan ya, level-level itu ketika soal matematika itu kan, karena memang kita butuh banyak latihan di matematika, jadi saya buat level meskipun kertas kecil cuma 5 soal, tapi mereka endingnya gitu, kalau misalkan sebuah matematika menurut saya gitu, ketika mereka bisa buat soal dan bisa jawabnya sendiri, itu udah saya anggap saya udah berhasil gitu, dibandingkan kita buat soal mereka jawab. Tapi kalau saya ini soalnya saya kosongin, cara saya kosongin, mereka yang buat sendiri, mereka yang jawab. Menurut Bapak dengan situ apakah anak lebih tentu karena mereka yang buat soal, mereka yang buat masalah, terus mereka yang jadi solusi sendiri gitu, karena emang itu yang dibutuhkan mereka, life skill itu yang sangat dibutuhkan kalau misalkan saat ini gitu, dibandingkan hanya kita ngasih problem terus kita bantu untuk mencari solusinya, kita tuntut mereka untuk mencari solusinya gitu. Kalau misalkan mereka udah buat problemnya, dia nyari, kita tuntut, nanti arahkan. Kalau yang belum bisa, kalau ada beberapa yang sudah bisa buat soal terus langsung jawabannya itu benar, itu sangat bagus banget, karena itu ada gereja sendiri. Mungkin ketika kan lembar kerjanya atau levelnya itu kosong soalnya, ada yang mungkin lebih mudah pertanyaannya supaya jawabannya mudah, ada juga yang mungkin ambisi gitu, ambisi mereka saya sangat bisa, jadi angkanya dibesarkan, jadi beda levelnya, grade juga beda, tapi kita harus paham itu untuk sebagai guru. Kita masuk ke proses belajar ya Pak. Model penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran untuk memberikan tugas, proyek, dan ujian? Kalau saya lebih condong ke banyak latihan yang tadi saya sebutkan tadi, ada levelnya, dan lebih ke praktek gitu. Karena ketika di praktek itu anak-anak langsung melakukannya, learning by doing, jadi bisa meresapi apa yang dipelajari. Kalau misalnya ada pelajaran di sini, pernah ada pelajaran sirah atau sejarah, mungkin bahasanya ada role model, kita buat kayak adegan drama gitu, disesuaikan dengan cerita tersebut gitu. Jadi anak-anak oh ya bagaimana bisa Bilal ditinggi batu segala macam, jadi sambil dibayangkan imajinasinya merasakan betapa panasnya Bilal dan sebagainya. Jadi kita buat role modelnya, bagaimana cerita itu berjalan sehingga anak-anak terap gitu ke dalam cerita. Betul. Nah, apakah Bapak menemukan hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya juga itu? Kalau hambatan pasti ada, kan saya bilang tadi, dari misalnya saya sekarang ngajar 21 anak. Dari 21 anak mungkin ada 4-5 anak yang gak kepegang sama kita. Otomatis kita harus megang dulu kan yang 5 itu. Tapi pada saat itu mungkin saya nggak bisa langsung hari itu menghabiskan 21 anak, tapi saya sesuaikan di hari berikutnya untuk difokus ke 5 anak itu, karena emang dalam satu waktu mungkin ada satu hal yang nggak bisa langsung disentuh untuk semua anak. Contohnya tadi ini belum selesai, berarti tunggu dulu, besok lagi saya bantu fokus sama 5 anak itu. Ataupun mungkin karena saya buat lembar kerja gitu yang tadi level 1 sampai seterusnya, boleh dibantu sama orang tua, nanti hasilnya dilihat sama kita gitu. Entah itu dulu dia orang tua hanya membantu jawabannya langsung, kan orang tua juga masih beda-beda kan, supaya nilainya bagus dibantu, udah bisa dibuat soal sendiri, jawabannya sendiri gitu, ataupun dikasih tahu langsung tanpa memberitahu caranya, tanpa memberitahu jalannya kan. Tapi tetap di sekolah nanti hari berikutnya dites lagi sama kita gitu.
Jadi lihat sejauh mana dia paham dengan pelajaran yang telah kita pelajari ataupun kita berikan kepada siswa tersebut. Yang belum bisa gitu, yang sudah bisa mungkin aman ya, yang belum tetap kita perhitungkan, tapi nggak hari itu, mungkin hari berikutnya gitu, karena emang butuh waktu untuk fokus sama yang belum kepegang di kelas. Itu yang kelas saya. Apakah misalnya tadi kan Bapak bilang tidak hanya sekolah, orang tua juga memberikan. Apakah dari pihak sekolah juga memberikan apa namanya itu seperti solusi kepada orang tua bagaimana di sekolah? Ya, untuk sekolah sini alhamdulillah setiap bulan kita adakan pertemuan tuh parenting namanya, satu untuk materi penguatan bahwasanya yang ngajar itu bukan hanya guru, tapi orang tua juga harus betul berperan di rumah gitu, meskipun dia menitipkan anaknya di sini untuk diajarkan, tapi kan kembali ke rumah juga kan, gitu, untuk dikuatkan lah bahasanya. Terus setiap pertemuan itu kita kabarkan bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita titik beratkan gitu, bahwasanya seperti ada hal-hal yang kurang baik kita tekankan untuk semuanya. Jadi kita bahasanya sama-sama kerjasama, kita ajarkan di sekolah, orang tua mohon diajarkan juga di rumah atau dikuatkan lagi di rumah. Terus ada juga kita setiap hari menuliskan lembar buku komunikasi dan bahasanya itu hari ini siswa belajar apa, matematikanya, bahasa Inggrisnya belajar apa, tentang apa, halaman berapa, itu detail. Terus ada lagi catatan khusus, mungkin kalau misalkan ada siswa yang bermasalah nangis ataupun apa gitu atau mukul teman, tuh tulis, ntar bawahnya ada jawaban disrokit. Salah satu pengumumannya di situ, mohon dikuatkan lagi di rumah atau pekerjaannya ataupun yang dipelajarkan tadi ada halamannya, pelajaran apa gitu. Tapi balas catatan not ya. Jadi setiap hari kita berusaha gitu, setiap kelasnya wali kelas menulis itu setiap harinya, supaya ada penerus dari sekolah ke rumah, apa sih yang dipelajari di sekolah anak ini, dilihat buku itu. Lihat ada buku, iya tadi buka buku tematik halaman sekian tentang ini, mungkin bisa ditanya-tanya ke anaknya untuk dikuatkan lagi. Jadi ada sinkronisasinya. Kapan saja Bapak melakukan penilaian? Penilaian bisa di awal, di tengah, di akhir. Jadi habis setiap hari kan? Iya, penilaian itu gak hanya sebatas nilai di kertas, tapi ketika anak-anak melakukan hal, kalau khusus di AIS ya, kita menitik beratkan ke adab. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu hal yang salah, makan ketika nasinya jatuh, itu kita salah, itu langsung kita tegur gitu. Sampai benar-benar mereka sadar kalau mereka makan nasi terus nasinya jatuh, tanpa kita tegur dia langsung membereskannya. Termasuk mungkin membereskan sendal, mungkin ada 1-2 hari 2 kali gitu kita arahkan untuk ayo kita bereskan sendal kita, ataupun mungkin ada contoh satu sendal ya, misalkan setiap sebelum sholat kan bakal jejer sendal itu ya, 1-2 sendal aja udah rapi, seterusnya itu udah akan ikuti contoh yang sebelumnya, meskipun gak ada yang ngarahkan. Harapan kita tanpa ada arahan, mereka sudah sadar dalam diri mereka sendiri, oh bahwasanya ketika rapi, enak dilihat, enak dipandang, dan mudah untuk keluar lagi untuk sendal, termasuk yang tadi nasi jatuh. Nah kan sekarang ada kurikulum paradigma baru ini, apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum paradigma baru? Sebelumnya saya belum baca banyak dari paradigma baru ya, tapi yang saya pahami tentang kurikulum kita di Indonesia ya, dari awal sampai sekarang ini yang ada KTSP, KBK, ada 2004, 2006, 2013 yang terus ada 2012 edisi revisi segala macam, yang terbaru paradigma baru, semuanya hampir sama ya. Tapi menurut saya kurikulum itu hanya sebagai buku panduan, tapi core intinya di kelas itu yaitu SDM gurunya mampu juga mengaplikasikan kurikulum itu gitu, dengan siswa yang seperti ini gitu. Kalau misalkan kurikulumnya sebagus apapun, mau kita nyontoh kurikulum Finlandia terbaik di dunia pendidikan ya, belum tentu bisa kalau gurunya nggak bisa. Jadi tergantung gurunya. Betul banget. Kalau gurunya bisa menghidupkan kurikulum itu dalam kelas, itu sangat bisa. Tapi kalau belum bisa, Allah alam gitu kan, kita coba ke gurunya. Apakah Bapak pernah mengikuti seminar atau tentang kurikulum paradigma baru, Pak? Kalau paradigma baru belum dulu. Kalau kurikulum K13 pernah. Apa harapan Bapak pada kurikulum paradigma baru yang ada saat ini? Harapan saya
ketika ada kurikulum terbaru apapun namanya, ya, apapun labelnya, guru-guru bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerapkan kurikulumnya dengan baik. Pastinya kalau emang itu ada yang kurang baik bisa diinovasikan lagi, dikembangkan lagi oleh guru tersebut. Kalau misalkan ini ada yang kurang cocok sama sekolah ini, mungkin diinovasikan, dikembangkan lagi supaya lebih bervariasi, tidak hanya condong toh sama kurikulum yang ada ini harus jalannya A, U terus enggak, tapi kita harus benar sebagai guru harus benar-benar berinovasi dan bervariasi. Karena kita mungkin ada beberapa sekolah yang kurang cocok gitu, sehingga punya idealis saya nggak mau pakai itu karena itu. Padahal sebenarnya semua kurikulum itu ada baiknya juga ada buruknya sih sebenarnya. Kita ambil baiknya dan kita inovasikan dengan sesuai dengan sekolah dan sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga terus berjalannya lancar sekolah ini. Ya, semoga lancar juga tugasnya ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bapak. Baiklah, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Umar di SD Abdurrahman Islamic School, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.